untuk pertolong itu. Iya, mau. Wis di akal ae. Oh, apa guyonan penting iklan lewat kok. Boten lah, sosok ini kan karena suatu kebiasaan dan ketidakbiasaan. Jadi karena belum biasa dengan saya, ini seolah-olah ada bahaya. Padahal intisari Nabi Muhammad dengan kita semua intinya kan sama, cuma derajat makom. Kita ini kan kalau bisa, makanya Rasulullah kan ngomong, saking bingungnya umat begitu, Rasulullah jangan kau panggil aku guru atau apapun, sayyidina sahabat, supaya bisa berkolaborasi, berpadu, bersaudara. Nah itu semua ada persaksian loh Pak. Kalau di dalam diri kita mendownload ini komputer area itu mendownload apa aplikasi nabi-nabi ya komplit kita kan disuruh mendownload 25 nama. Nah, ada udah Idris wes komplit sudah selesai. Bahkan Rasulullah ingsun yang cedak dengan ingsun itu cuma Rasul. Kalau kita menyatakan ini kita kunci jeruk itu belum dicipti wis kosong kecil. Baik kan cedak. Allah menyatakan kecut loh. Nek gak percaya iki bodoh kecut menang Pak mung lagi kurang dicipti. Numpak sepeda motor ban kempes saja kita belum lihat bannya tahu kempes itu. Bodohnya yang di bonceng kita malah dipencet. Lu sudah jelas. Rasul kita udah tahu ini. Jadi kita ini hanya untuk menyakini aja kok Mas. Sholat pun juga hanya untuk menyakini. Ini kan santai-pandai Kanjeng Nabi, ada berdiri, rukuk, sujud. Biar orang bertanya, kenapa sih harus berdiri, rukuk dan sujud? Oh, kau harus mengetahui anasir api, angin, air dan lama. Karena itulah amarah sufia luwa mahmud maina, supaya kamu bisa mengendalikan. Amarah dia bertengger kepada perasaan, kemudian luama bertengger pada ingatan, sufia bertengger kepada pikiran, mutmainah bertengger kepada akhlak. Nah, ini kolaborasi. Jadi di dalam diri kita ada semacam itu. Anasir ini jagat alam semesta dengan semesta alam kita sama. Sama. Jadi kita nggak usah was-was dibujui, dibeden-bedeni neraka nggak usah. Kita ini produk surga, Pak. Produk surga. Saya punya anak, rumahnya di sini ya Pak Rois. 10 anak rumahnya Pak Rois di sini. Yang diboleh mainkan anaknya yang tahu alamat rumah. Kalaupun pulang kemanapun main dia pasti ke rumah sini. Kita juga produk surga. Kalaupun di dunia main, pulangnya tetap di surga. Makanya kan saya bilang, kalau kamu kesasar nggak pulang, itu berarti kecantol lopo, kecantol rondo, kan gitu. Mestinya kalau Anda pulang kan harusnya gitu. Jadi nggak perlu ditakuti. Di alam barzah besok di sana itu bukan alam yang menakutkan. Alam sifatmu sendiri kok. Seperti taskar segini loh. Ini gini terus dibalik aja. Nah kita hidup di alam jasad dia dengan alam batin kita. Kalau kita banyak mengeluh maka kita akan bertepatan dengan sesuatu hal yang mengerikan. Kalau kita sering bersyukur, kenikmatan yang dapat. Jadi nggak perlu takut. Ini yang kadang-kadang yang ditakutkan orang-orang ngajinya itu nerokotok kakean nerokotok lah, nerokotok sih kok waco ya bingung kok. Akhirnya mesti hidup kita itu ya kadang-kadang kita bertemu dua perkara Pak. Yang paling dicintai dengan yang paling dibenci. Bergeting sampai uang itu nang pasar ketemu Pak. Mana opo sih paling dicintai? Pasti jauh digoleki Pak, dicintai ya. Ayo hidup. Kalau kita itu terlalu takut sama neraka, kita akan mengambil. Kita ini songgo kitab aja. Kita tulis Pak. Saya tidak mau masuk neraka, tulis. Karena neraka tempat kembali yang buruk. Masuknya surga. Jangan sampai keluargaku masuk neraka semua. Neraka itu api yang paling panas. Kira-kira kitab itu kalau dibaca banyak nerakanya atau banyak surga? Karena baginya Anda bukan itu. Coba teriak di gua. Saya tak ingin, maksudnya surga. Saya tak ingin masuk neraka. Ya mantul loh, neraka. Harusnya kan
Saya masuk surga. Jadi kita ini mindsetnya harus ke bahagiakan diri kita. Jadi sholatnya gak soro-soro Pak, sholat itu bongkot di bener, kok belum benar sesuk mampir Pak. Maka apa yang ada di dalam ingatan kita akan dihampirkan oleh Allah. Apa yang kamu dapatkan sekarang ini buah pemikiranmu dan angan-anganmu kemarin-kemarin. Ayo rasakan, apa yang kamu hasilkan sekarang ini. Maka apa yang kamu hasilkan besok ataupun kematian besok, cetak dari sekarang sing baik. Masih kon pirang puluh tahun sobo masjid nak gak entos mlebu ya mampir. Memang neraka ada, tapi ngapain? Karena kita produk surga. Ngapain? Kalah kon karo Abu Nawas bendino ngombe Abu Nawas. Oh, doane dikenang sepanjang masa, ilahin. Aku iku mandeg ngombe kok angel Gusti. Sekali mandeg gak iso golek dhuwit. Instingnya dari minum Abu Nawas. Wah, buktinya namanya dikenal sepanjang masa sampai sekarang itu sudah ribuan tahun. Nah begitu, tolong mindsetnya ini jangan dengan hukum. Makanya apa? Sifat wujud nafsiyah, wujud kidam bako. Ada sifat wujud nafsiyah. Apa wujud nafsiyah? Ya wa ya guyuru. Sifat Allah sang dat itu akan melekat pada makna orang tersebut. Jadi kalau kamu seperti maaf ya 212 sing radikalisme gitu ya, maka Allah akan bertajalli seperti mereka itu. Kejam, kau akan menemukan hal-hal yang mengerikan kelak kalau kematian. Tapi kamu kan bisa nepani Bismillahirrahmanirrahim ya, bahwa Allah itu Rahmanur Rahim. Maka kematianmu akan sah. Kalah kau dengan seorang pelacur yang hanya kasih makan anjing itu dia masuk surga. Kalah kamu. Yang ku tahu engkau Rahman Rahim ya Allah. Meski ku gadekan tubuhku ini untuk orang banyak, tapi hatiku selalu. Saya sedekah Pak, senang. Allah tersenyum. Sampai kampung itu kematiannya nggak diberi hujan sama Allah. Syekh Hasan Basri nggak dikabulkan doanya. Karena apa? Ada kekasihku yang ditelantarkan mayatnya, kebumikan layaknya kekasihku wali-wali. Diselidiki bukan main, dia sebagai lilin menerangi di dalam gelap gulita meski dirinya hancur. Dia hidupi anak-anaknya meski kadang dia gadekan tubuhnya. Kau belajar kemuliaan dari seorang pelacur jauh sana. Meski yang ditahu dia bukan aturan tapi apa? Rahman. Biar andai kata Allah menempatkan aku ke neraka, aku ikhlas. Aku tak tega melihat anakku kelak gimana, aku tak tega melihat. Nek kamu punya hati seperti itu, bersyukur. Enggak tegaan, bersyukur. Level aman surga ada di depan. Tapi kena bedun, lewat. Terus tanya yang banyak orang yang berpendapat kalau tidur habis subuhan itu kan katanya rezekinya berkurang. Iya karena kakek turu jam itu turu sampai subuh tangi meneh turu meneh kebacut. Nek melek mari coba turu yo gak apa-apa Allah Maha tahu. Kemampuan manusia bagaimana iku kan dalil gawe wong sing kakek turu. Sampai kakek turu yo turu ke jam itu bakdo isa tangi subuh. Mari subuh turu kebacut. Lah nak melek sampai jam 3, mari ngono subuhan ngantuk turu gak apa-apa. Allah ku yo Maha bijaksana. Mungkin dia duduk Tuhan turu alah hambaku melek golek nikmat aku. Di sini wong aku ae bapake nak ndelok anakku melek yuk turu tak jarke Pak. Aku ya esuk bijaksana apa meneh Allah sing Maha Bijaksana. Lah Maha bijaksana. Dalil iku diterapno kanggo wong turu. Paling betul kan anu betul aku sing iya bener.
kakek turu kena dalil itu. Nak mau melek gak ilo dikena dalil itu. Tapi turuku kapan, Gus? Aku sebenarnya sampai jam 4 subuh iku. Nggih, lah. Iya ya ngono. Yo sakno ta. Wong aku kadang bar subuhan yo keblak iki. Bar subuhan yo turu kena dalil iku lak soro ya. Aku nek gak dirido yo gak iso ditadekno mursid sampe Gusti Allah yo. Bolak-balik aku bar subuh turu. Yo rezekiku panggang ngalir wae. Yo gak buntu-buntu mosok nyalake dalil iku. Ternyata tidak. Makom iku kanggo wong sing turu, wong males iku lho. Itu. Ini pokoknya di dalam itu isi Rahman Rahim. Allah tidak mempersulit dalam beragama. Surat Al-Had ayat 78, surat terakhir. Maka segera kembali kepada agama bapakmu Ibrahim yang berdurasi tauhid Rahman Rahim. Selamat hidupmu. Mulai kata Nabi mentungi ku sungkan. Dungi. Yo, boy. Sudah mentol. Mulai kata iku babumu ya. Wong biyen iku sujud karo Nabi Adam. Wong bingung. Enggak ada kan nak turune. Mulai diwalik. Wong kon wedi karo malaikat wedi ku karo Gusti Allah. Ade iki makhluk sing paling sempurna. Saniki wonten sing ngetren, Gus. Heeh. Wedine kali bojo ya. Yo. Wedi teko polisi rek. Sing yang jalur-jalur. Kae wangi, Pak Guru. Ono Pak Guru lho. Konangan, Bos. Ngono. Konangan. Oh. Wedine konangan ya. Ya wani ngomong ini kan mergo gak tau ngejak bojone. Coba apa ngejak bojone nak wani. Tunggunya kula jake nek ngoten. Ya apa-apa lah wong iku dadi paksakno, tenang ae. Kalau kita Rahman Rahim, kita ini disanepani lho Pak. Melek moto bismillahirrahmanirrahim, laku bismillahirrahmanirrahim, pakai buka spray yo bismillahirrahmanirrahim yo, mlebu ceting bismillahirrahmanirrahim, arepe turu bismillah. Masyaallah zikire wake bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Sebut nama Allah yang Rahman Rahim. Paling tidak kita itu menyerap Rahman Rahim, kasih sayang. Sing duwe ndono wewe, sing duwe rategoan karo wong iku selamat uripnya. Makanya sampai diceritakno nang Duratu Nasikin pelacur itu mung gara-gara kayak mangan nasu. Ya sampai dijamin karo Allah, Allah tersenyum masuk surga kau. Karena sifat Allah jais, wenang. Artinya apa? Ibadahmu kamu puluhan tahun nang masjid nak jiwamu sik petu. Wong petu enggak karo menungso ambek pangerane dipetu nang masjid petu likur. Piro lek kon karo Gusti Allah lho dipetung mangkane rezekimu dipetung. Enggak usah petung lah, nek nang masjid yo karek nang masjid, nang ndi wis pahalane akeh. Wis nek wong sufi ku ngene belajar nyufi ku apa? Titik-titik aja ngomongan pahala. Lakoni ae, sak dermo lakoni. Semuanya kok nak ngomong pahala ku ndak kecil Pak. Tibakno nang akhirat entek kok. Seperti pasir di atas batu ditimpa hujan lebat maka tidak beruntunglah pahalanya perniagaannya. Ketokane ganjarane akeh kaji bolak-balik tibakno musret entek pahala. Karena dicerita-ceritakno dieling-eling iku malah entek Pak. Makanya nah itu rezekiku disyukuri. Kepengin apa monggo. Lho tak kongkon malah. Ayo. Numpuk terus anake loro entek meneh gak sido tuku-tuku. Kok tukokno lah gak sido loro anakmu. Nah, wong Allah iku mengadakan sesuatu hal ujian cobaan iku sesuai kemampuan mboten. Lho, berhubung duitmu entek gak dilorono anakmu, berhubung sik ana kon medhit, entek duitmu. Lewat saja. Begitu. Saya ini ya, saya sampai ngomong sama istri saya, "Ma, ini tadabur, bukan untuk contoh. Aku itu nikah sama kamu itu ya saking takut jarum. Hingga dari awal sampai akhir aku hidup itu ya gak minta, sampai usia saya ketelung ini yo gak tahu ndak mlebu rumah sakit infus, orang jalur.
Karena pikiran hatiku bagus. Ila inafi jazadun wudugodan wa ida suluhat jazadu wa ida wasada. Dalam hati kita ada segumpal daging kan, kalau daging itu baik, baik pula seluruh tubuh. Kalau buruk, buruk pula seluruh tubuh. Apa? Wa yakulbi, nggak ada lain melainkan hati. Nah kamu sama aku iku infus omnam iku ono ping 8. Yakmo nyamin. Mergo pikiran iki bingung. Nek durung ono iku aja dicepakno, Cak. Ora. Ono BPJS, rumah sakit antrine gelane. Lha apa? Sajeke aku gak pernah duwe BPJS. Sing kepengin ngurus BPJS loro terus aku. Ayo lakon ngono wis. Engko nak loro ujug-ujug seminggu pisan nang rumah sakit. Ono meneh nang rumah sakit iku mau gawe grendo untune. Iya, apa duit negara iki gak legrek. Tambah seneng hari ono BPJS. Aman, wong kok dijagani lorone, Pak. Di Arab sana, rumah sakit itu sepi. Nek sedang sakit panas, dia bacakan surat Al-Ikhlas kata Rasul. Maka Al-Ikhlas itu seperti es mendinginkan. Normal karena keyakinannya, normal betul. Kalau dia sedang kedinginan, dia bacakan ayat kursi karena ayat kursi memanaskan. Maka itu normal. Jikalau tidak bisa keduanya, yang nomor 3 habatus sauda dan madu. Itu aturan Rasulullah dan dilaksanakan di Arab. Makanya rumah sakit di Jeddah sepi. Jikalau masih tidak bisa, habatus sauda ini dengan mengadakan kumpulan gini meminta doa silaturahim. Yang kelima, jikalau masih tidak bisa, keluarkan hartamu untuk sedekah. Mengatasnamakan penyakit ini supaya hilang. Kalau dengan sedekah tidak bisa, dia meminta maaf dengan para tetangganya. Dengan adanya rumah sakit ini sambil dia minum air putih, air zam-zam, itu diperintahkan Nabi. Nah, yang ketujuh, jikalau masih tetap tidak bisa, barulah kau ke rumah sakit. Itu ada aturannya di setiap rumah sakit di situ. Makanya di Jeddah itu rumah sakit Madinah itu sepi. Yang rame itu saat umroh justru malah orang Indonesia toh. Lah aneh, dapat asuransi, antri sudah di sana. Nggak, ono gawe ini suntik vitamin C, ono ini, mari mulai kena ginjal. Nah iya, aku gini. Untungnya aku disuntik, aku nak dulu jarum itu, melayu aku. Aku nak diwedeni demit, tak penteleng ya. Wedi, pokok ojo ono kuntilanak nggawa jo. Ya keplayon aku ora wedi karo kuntilanak, wedi karo dombe. Ya karena itu saya tidak sombong kok. Saya ini karena ketakutan dengan itu nggak pernah yang namanya masuk rumah sakit itu nek cara awakmu kaya mlebu nang rumah sakit apa rumah hantu ngono. Aku ndak mlebu rumah hantu ngono seneng tak ngono. Semarang iki apa jenenge Lawang Sewu iku bae tak nggo jajakan turu nang kono. Glodakan aku melok glodakan kok di dhewe kok. Ya, ada. Ya jadi gitu. Pernah nang kepengin ngene, paling yo sakitnya ya sakit normal aja deh, pilek. Saking ndableke ku santun ngene iki yo gak ono apa social distancing yo gak ono jaga jarak yo lewat yo gak ono virus corona melok ngaji kok. Iya, virus corona melok ngaji aja. Sungkan deh. Oh iya. Setan-setane ndo ngamuk kabeh saiki gak wedi ambek awake dhewe yo. Apa ambek corona. Kita ini ya, makanya kita jadi umat ini yang sadar betul deh. Gak usah yang Setan udah sholat. Kan setan. Ya kan katanya kalau yang ada, makanya jangan longgar kalau sholat itu, karena setiap longgar itu pasti ada setan. Dan sekarang kan setan juga ikut sholat ibadah.
Ini manusia, sini setan, sini manusia, sini setan. Nah masjid kan ngono lagi, sak meter berarti tengahnya setan, manusia setan. Setan ada insaf, manusia ada di setan. Saya ini punya, maaf ya, ini cuma ngaji, bukan kalam yang keluar karena ada ya. Keturunan saya, bapak saya siapa itu apa namanya, hipertensi, darah tinggi dan berat. Bapak saya aja mulai umur 20 darah tinggi itu karena keturunan, Berarti sami kali pulau. oh keturunan darah tinggi betul. Saya nggak minta, saya cuma berprinsip aja Kak. Jadi saya sampai usia 53 nggak ada tuh. Wingi rada cekot-cekotnya karena dredeg di tensi kuwi. Dari jantung tok di Pak Nun dredegnya di tensi. Bari di tensi juga dredeg meneh. Ya, karena itu aja. Jadi berhenti di saya, kakak-kakak saya semua itu kena. Anehnya saya enggak. Karena itu tadi saya meniadakan segala ilah itu. Kadang kalau tua besok sakit bagaimana, selalu begitu deh sama aku. Saya gitu kan kalau saya marah. Makanya jangan kalau papa nanti tua kalau sakit bagaimana, kalau kembali kamu yang sakit dulu. Jangan jadi Tuhan. Tuhan ngono jagani engko arepe mati aku sing ngrawat ngono-ngono. Nek sing ngomong sing kuali. Urip bare. Sing kau oleh dijaga ngono. Enggak boleh. Hanya saya tok yang lolos, enggak. Lainnya kakak saya dari keturunan pak saya itu kena semua dari muda-muda. Ya diabetes, ya darah tinggi, hipertensi. Ada kakak saya yang dari Pak D itu sepupu, umur berapa, 15 sudah kena. Sampai tua gini kuat obat di mana obat. Kalau cekot-cekot sih obat semua, Mbak Yu saya semua lewat saya kok. Apa karena unsurnya itu? Sering melek. Banyak sering melek itu sih. Logikanya nggak nyampe kamu. Karena Allah apa? Ada orang yang dirindui oleh penghuni langit. Siapakah orang? Orang-orang yang sedikit tidur. Quran, surat As-Sab. Orang-orang yang sedikit tidur. Hanya untuk mencari ridho Allah. Saya duduk ngaji gini berapa hari pun kuat. Yo nggak dikaruniai ambeien. Sopir aja kena ambeien. Oke, ini gulu kak, yo gak jalo. Kak kena ambeien belas. Oh, dikasih sajadah sama kiai aja. Ini kus duduk empuk. Nggak, orang-orang pada duduk di bawah, saya duduk di bawah. Sama-sama nak ambeien bareng yuk. Enak lewat. Duduk di sini ya duduk di sini. Dikasih ganjalan pun saya. Enggak lah, kita sama-sama kalau mati dibungkus kain mori dikasih ke tanah sama kok. Enggak ada membedakan kok. Ya beginilah. Saya waktunya pakai surban. Malah kalau surban malah sumuk aku. Terus mari ngono gak iso mikir karena kemeringet gitu. Garu. Saya kan banyak keringat, Pak. Dari sini kalau surbanan banyak keringat. Pandak gombol karo kiai-kiai ku ra seneng. Jenuh kan tuwek kan. Tuwek tadi ngomongi yang ngono, titik-titik gak ilo. Nek gombol karo ngene-ngene kan seneng iso guyon. Wong meneh gombol Pak Jono. Sip. Mane aku kan Pak Roy sini Pak Jono nang ngarep tak kon gawe diskoti. Mek karaokean koyo sampean ngono. Jadi sip lho. Jadi indah aja begitu itu. Kita ini santai, hidup ini dilalui Pak. Kalau kita
berjalan di tempat jalan yang sama itu nggak seru, kita nggak tahu banyak jalan. Jalannya ini ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus, berarti banyak jalan besok nama itu. Saking bingungnya jalan yang sesuai dengan diri kita, Pak. Kenapa kita di Fatihah kan begitu? Karena memang manusia itu kan durasinya Fatihah, semua umul kitab. Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang menyebut nama Allah lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah loh, kita itu harus bersyukur, segala puji kepunyaan Allah. Baliklah, bisa begitu dari mana? Kamu harus Ar-Rahmanir-Rahim. Kelak kamu akan dipersiapkan oleh apa? Maliki Yaumiddin, akan kujadikan raja di kemudian hari. Itu kan untuk Allah. Kalau Allah Al-Malik gitu aja. Kalau yang disebut durasinya Yaumiddin, itu konsep waktu, berarti makhluk. Berarti kamu yang berada di konsep waktu itu akan kujadikan raja di kemudian hari. Siapakah raja-raja di kemudian hari itu? Mereka yang senantiasa di dalamnya ada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk apa di alam barzah besok? Karena ihdinas siratal mustaqim, selalu kita tunjukkan saya jalan yang lurus. Ya inilah sampai sudah menempuh ihdinas siratal mustaqim ngaji tauhid. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau ridhoi ngatasi sira ya Allah. Bukan ghairil maghdubi. Karena besok kematian kita pun juga akan dihamparkan banyak jalan, dan itu bagi kita semua. Tapi kalau tidak cocok, tidak sesuai, kamu akan tersesat selamanya. Barzah itu tempat yang luar biasa. Karena pertanyaan itu nggak ada, di pertanyaan alam kubur itu nggak ada, pertanyaan alam barzah ya. Alam kubur itu tempatnya jasad kita, alam barzah itu tempatnya rohani kita. Begitu. Jadi kita ini harus sadar, nggak perlu ditakuti dengan kematian. Kayak anak bayi, Allah menyatakan kematian ini tidur kok, tidur aja, karena nggak ngefek untuk Allah. Arek cili ku nak dikongkon turu ibu awan sampai bapak iku wala sedih pol. Biar dulu kalau kita kecil, Pak, ayo tidur, wah sedih pol. Karena masih kecil. Dan nek wis tuwek sithik kepegelen kapan turune ngono malah mendapatkan tidur. Nek gak turu-turu. Dan awamu nak pedhi mati ku berarti cah cilik. Opo? Lho ngakeh amalanmu. Mati kan rogone, rohanine kan urip. Berapa potensi coba? Oke, ini saya enggak perhitungan sama Allah, aku sedang berperhitungan dengan dirimu. Saya duduk setiap hari berapa? Dalam 24 jam berapa jam saya ngajar? Berapa jam saya tafakur? Saat sholat saya sudah itu. Jangan ada waktu luang. Terus kemudian 24 jam ini dibagi 3, 8 jam untuk kerja, oke. 8 jam untuk istirahat, oke. Kadang tidur habis isya itu bangun subuh, oke 8 jam. Yang aku tanya 8 jam untuk ibadah. Dohir aja lah, dohir, gak usah batin. Sholat ini 5 waktu, kau bikin sejam, masih 5 jam. Duha kamu bikin sejam, masih 6 jam. Tahajud kamu bikin sejam, oke masih 7 jam, yang sejam. Kadang sholat 5 waktu ini 5 menit melayu, Pak, gak sampai sejam. Lah, lewat kon jaluk penghuni surga lo dari mana? Ini surga ini bamu jaluk kaplingan. Dari mana? Kalau ndak kamu itu mengikuti ibadah apa? Iki sembahyang roko, sembahyang cipto, sembahyang rasa, sembahyang rasa, apa sifat. Nah, kalau ini kamu gagal, kemarin mate kan gak duwe cadangan ini. Mobil itu harus ada ban serep, cak. Mandek nang tengah tol kon gembos soro kon. Lah kon duwe sembahyang rokok, gak duwe sembahyang cipto ya toreko tak kekot marifate. Mate kon nak ikine gagal iku. Jumat kelewatan kon. Kafir kon. Ate duwene sembahyang rokok tok. Gak ono ban cadangan pentile barang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ono cadangan. Nah, di sini
Syariat ae kon gak dono. Ayo tak gawe 5 jam ibadah sholat iku, tahajud, duha, sak jam sik 7 jam sik sak jam. Nek gak diwangi melek gawe nutup. Saya tak ewangi melek bendino mau gawe nutup kekurangan apa yang belum kita lah. Jangan. Begitu bos, saking wedine awake dhewe iku wadah meneh kurang iki ciloko iki apa. Makanya banyak jamaah, saya bersyukur karena apa? Satu juga ada teman. Ada teman untuk bincang-bincang, untuk mendengarkan tausiah dan bagaimana kita bertukar pengalaman ilmu, bisa diserap, bisa dicontoh. Kita hidup di dunia cuma 2, pertanyaan dan jawaban. Anda kan masih cari jawaban, Anda seonggok pertanyaan di pikiran juga. Ngaji gini jawaban. Nanti pun kita mencontoh atau dicontoh. Saat kita sholat masih mencontoh. Kemudian bagaimana kita dicontoh. Demikian pun kalau mati juga ada pertanyaan dan jawaban. Anda akan ditanya di sana pani maro buka. Kalian jawab. Jadi orang hidup itu cuma diberi titel 2, pertanyaan dan jawaban. Enggak ada. Nah, yang selamat 73 umat Islam pecah, hanya 1 yang selamat kata Rasulullah. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah begini, yang ahlus sunnah ngikuti sunnahnya Rasul. Tapi ingat, sunnahnya Rasul tidak syariat toh, tauhid. Karena tauhid itu dipersiapkan oleh Rasulullah untuk suatu jawaban kelak. Ada satu dalil yang menjelaskan 1 ke-4-nya ataupun ke-5-nya tidak dijelaskan sama sekali. Apa itu? Yang pertama-tama yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Kan pertama-tama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kau jawab sendiri sudah. Umpama bagaimana kau mengenal aku? Matilah kau. Bagaimana kamu bisa mengenal aku sedangkan aku ciptakan dari ini? Alastu birobiku. Tidakkah kamu ingat 1 tahun sebelum kau kuciptakan jadi manusia, kau kusumpah di alam ruh. Alastu birobiku. Matilah kita. Tapi bagaimana kalau Anda itu jadi jamaah? Tentunya kalau ada pelanggaran yang ditilang adalah sopir. Seperti kamu masuk ke dalam bisku, yang ditanya pun adalah sopir, PO-nya, trayeknya. Sang jamaah tidur enak, di bangun saminawa atau naik akan cerewet. Jamaah ini Gus Anton, jamaah ini Yai Sakrowi, jamaah ini Yai Asnawi, jamaah ini Yai Iki. Udah tahu cah. Mungkin sopir sih gowo iki, sopir. Sopir ini yang ditanya, masuk ke trayek, masuk mana itu yang selamat. Ya aku ngomong ahlus sunnah, yang ngikuti sunnahnya Rasul itu cara berpikirnya Rasul, termasuk juga cara ibadahnya Rasul, syariat. Jadi syariat juga cara berpikirnya Rasul, cara tauhidnya Rasul. Nah, Rasulullah itu bertauhid 50 tahun Pak, berada di Gua Hiro itu lama 11 tahun. Ayat itu berhenti saat usia Rasulullah 29 tahun menjarkan Hajar Aswad, kemudian diancam dibunuh. Kemudian lari masuk Gua Hiro itu sampai ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, usia 40 tahun, 11 tahun anjur. Kon pikir cangkruk ngono. Bertapa Rasulullah di sana itu. Adakah dalil usia 31, 32, 33, 34? Enggak ada, dalil itu berhenti setelah diburu sama kafir Quraisy. Jika logika kita dimasukkan ke alam laba-laba sampai sarangnya lebat 3 saf itu pertanda bahwasanya kita harus berlogika. Kalau dia keluar atau masuk sore ataupun pagi, ya mesti rusak sarangnya. Iyakah sebulan 2 bulan itu sarang itu selebat itu, Pak? Tidak. Makanya Rasulullah pun juga bertapa, dia bertauhid sebelum turun perintah sholat 5 kali dalam sehari.
Dan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Allah. Itu yang apanya yang dibaca? Alam ini, bukan Quran. Qurannya alam ini. Karena ayat itu baru sekali itu datang, tuh enggak langsung Quran sak tumpuk. Zaman Rasulullah durung ditulis Quran. Baca ayat itu, baca alam. Kauniyah. Dipikir langsung muncul itu gawenan PD dan Kang ngono langsung dikekno Rasulullah ngono. Apa sing nulis iku Jibril kepegelen gak duwe pena kan. Nah, di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lakul salamin alaq. Bahkan alladzi alama biqalam. Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu kalam kepada jiwa manusia. Ayo kita pelajari sesuatu yang tersirat. Ngaji kitab teles saiki. Unjunge di kitab garing to alif lam mim, alif lam ra guru maknae. Ya boleh kalau ngaji gitu itu di masjid-masjid banyak gitu, banyak cuman dibaca aja dan diartikan. Penafsirannya butuh ulama yang fasih dalam menafsiri kehidupan itu, penafsiran yang bagus.